Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Iya, aku ingat, balas Gaby, membuat George penasaran dengan apa yang ditanyakan oleh sang penelpon. Ia mencoba menajamkan indera pendengarannya, namun tetap saja tak berhasil. Ingin rasanya George mendekatkan telinganya ke ponsel Gaby, tapi itu tak ia lakukan. Ia harus menjaga image-nya, jangan sampai terlalu terlihat ingin tahu. "Bersiaplah, aku akan segera menjemputmu di apartemen," pinta Marvel. Meskipun ia tahu Gaby di apartemen George, ia hanya berpura-pura. Setidaknya Gaby akan cepat pulang. Aku ingin ke rumah sakit terlebih dahulu. Suami sahabatku sedang sakit. Aku harus melihat bagaimana kondisi mereka saat ini," alasannya. Tapi memang benar, ia ingin ke rumah sakit untuk mencari kunci motornya sekaligus membawakan makanan untuk Diora. Ia yakin jika sahabatnya akan lupa membeli makanan karena sedang sedih. "Aku bisa mengantarmu ke tempat sahabatmu itu. Aku akan menjemputmu," Marvel teguh. Ia harus cepat bertemu Gaby. Tak ingin memberikan waktu berlama-lama untuk George dan Gaby berduaan. Gaby menghela nafasnya. "Kau jemput aku di apartemen saja jam 12 siang. Aku masih ada urusan penting," tawarnya. "Sudah, kututup. Sampai jumpa." Ia langsung memencet tombol merah secara sepihak. Gaby memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Kau mau mengantarkanku ke rumah sakit untuk mencari kunciku atau tidak? Jika tidak, aku akan menggunakan taksi," tanyanya ketika George terlihat tak bergerak sedikit pun sedari tadi, terus mengamatinya. "Tunggu sebentar, aku akan membersihkan diri terlebih dahulu. Jika kau ingin membersihkan dirimu, kau bisa gunakan kamar mandi di sana." George menunjuk sebuah pintu yang berada di samping kamarnya. "Tidak, aku akan mandi di apartemenku sendiri," tolak Gaby. Baiklah, George pun beranjak pergi. Ia langsung membersihkan dirinya. Hanya membutuhkan waktu 10 menit, George sudah siap. Gaby langsung berdiri. Ia tak membuka suara sedikit pun. Mereka menuju ke basement bersama dan menuju rumah sakit tempat Davis dirawat. Kebetulan George juga ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Davis. Sesampainya di rumah sakit, mereka malah tak sengaja melihat adegan panas yang tengah dilakukan oleh sepasang suami istri di dalam sana. George sigap menutup mata Gaby agar tak melihat adegan tak senonoh itu. Padahal Gaby juga sudah sempat sedikit melihatnya. Lalu pintu kembali mereka tutup, membiarkan pengantin baru itu menjalankan tugas mereka. "Kukira Diora akan berlarut-larut hingga lupa makan. Ternyata dia sudah makan dengan anaconda panjang," gerutu Gaby. George dan Gaby duduk di kursi tunggu yang ada di luar ruangan. Keduanya hanya diam, tak ada yang memulai percakapan, hingga pintu kembali terbuka dan George masuk ke dalam. Sedangkan Diora keluar menemui Gaby yang sudah membawakannya makanan. "Apa kau menemukan kunci terjatuh di sekitar ruang rawat suamimu?" tanya Gaby. Diora menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya menemukan kunci yang masuk ke dalam lubang milikku saja," kelakarnya. Gaby menautkan alisnya. Ia paham kemana arah pembicaraan itu. "Bukankah kau bilang milik suamimu itu anaconda? Kenapa sekarang kau menyebutnya kunci?" "Karena kunci kan harus pas dengan lubangnya, sehingga bisa membuka sesuatu yang terkunci. Kunci kan harus dimasukkan dulu ke dalam lubang. Begitu juga dengan itu, dia harus masuk ke dalam lubang yang pas juga," seloroh Diora seraya jari telunjuk dan jempol di tangan kirinya membentuk lingkaran. Kemudian telunjuk kanannya ia gunakan untuk dimasukkan pada lingkaran itu seolah memperagakan maksud dari ucapannya. Gaby menepuk jidatnya. "Kenapa setelah menikah kau jadi mesum?" Diora terkekeh dan berbisik. "Enak, kau harus mencobanya, pasti akan ketagihan."
Mau mencari di mana lagi? Seluruh lantai dan lorong sudah kutelusuri semuanya. Setiap bagian di rumah sakit ini tak ada satupun yang terlewat, tapi aku tak menemukan kuncimu, ujar George dengan nafas yang terengah-engah. Ia baru saja selesai mengitari gedung setinggi 5 lantai itu. Karena tak menemukan kunci motor yang ia cari, Gabby akhirnya memutuskan untuk kembali ke apartemen George. Ia ingin mencoba mencari sekali lagi di basement, mungkin terjatuh dan tertutup oleh sesuatu. Aku akan mengantarmu dan membantumu mencari, tapi aku tak bisa lama. Aku harus menghandle pekerjaan Davis selama dia sakit. Jika masih tak ketemu, akan kubelikan motor baru yang sama. George berucap selama berjalan menyusuri koridor rumah sakit menuju ke parkiran mobilnya. Bekerjalah jika kau sibuk, aku bisa mencarinya sendiri. Tak perlu berlebihan hingga membelikanku yang baru, tolak Gabby. Terus jika tak ketemu, untuk apa motormu itu? Tak kau pakai? Tanya George dengan wajahnya yang menengok ke kiri melihat Gabby yang terus memandang ke depan. Apa sebenci itu dia denganku hingga enggan untuk menatapku, kecuali saat dia marah saja padaku. Apa aku harus membuatnya marah dulu agar dia mau menatap ke arahku? Gumam George dalam hati. Aku akan memanggil ahli yang bisa menduplikat kunci, jawab Gabby tetap dengan pandangan lurus ke depan. Josh berdecak. Jika ujung-ujungnya akan memanggil ahli duplikat kunci, untuk apa kau membuang-buang waktumu dengan hal tak berguna? Ujarnya dengan nada dongkol. Gabby tak langsung menjawab. Hingga mereka sampai di mobil, ia mengitari kendaraan beroda 4 itu dan berhenti di samping pintu. Gabby pun akhirnya membalas George dengan decakan pula. Sama halnya dengan kau, untuk apa kau mencoba mendekatiku jika kau sudah tahu aku membencimu? Bukankah waktumu juga hanya terbuang sia-sia? Berhasil, wanita itu kini berbicara dengan menatap ke arah George. George tak melewatkan kesempatan, ia mengunci pandangan matanya. Karena aku yakin bisa meluluhkanmu hingga bisa kutepati janjiku, jelasnya. Gabby menghela nafasnya kasar hingga pundaknya sedikit bergerak. Janji lagi, janji lagi. Gabby sungguh bosan dengan kata janji yang diulang-ulang terus. Pintu mobil terbuka. Begitu juga dengan kunciku. Ia pun memilih masuk terlebih dahulu dan membanting dengan kencang pintu itu hingga berbunyi. George pun ikut masuk. Ia melirik Gabby yang sudah menyilangkan tangannya di dada dan memejamkan mata. Tak ada lagi percakapan antara keduanya. Selama perjalanan, mereka masih sama-sama diam. Gabby, ia sengaja tak membuka suaranya untuk mengantisipasi jika obrolan mereka nantinya hanya akan berujung pada bertambahnya luka di hatinya. Sedangkan George diam karena bingung ingin mengobrol apa. Ia yang tak banyak berbicara dibuat pusing sendiri memikirkan topik pembicaraan. Hingga Tesla abu-abu itu berhenti sempurna di basement tempat tujuan mereka. Gabby segera keluar. Ia mendahului George untuk menuju ke motornya. George langsung mengikuti Gabby dengan langkah lebarnya. Gabby berhenti ketika ia melihat ada seorang pria berpakaian serba hitam berdiri di samping motornya. "Kenapa?" tanya George yang berhasil menyusul. Gabby terus melihat ke orang berpakaian hitam. "Dia siapa?" tanyanya menunjuk objek yang dimaksud dengan telunjuknya. George mengedikkan bahunya. "Mana ku tahu, kau buru-buru tidak?" kelakarnya. Gabby mencebikkan bibirnya. "Apa hubungannya buru-buru dengan pertanyaanku tentang pria itu?" "Tentu saja ada. Jika kau tak buru-buru, aku akan bertanya terlebih dahulu padanya. Tapi jika kau buru-buru, aku hanya bisa menjawabmu dengan tak tahu," seloroh George. Krik, krik, krik. Gabby diam tak menanggapi, hanya menatap aneh yang ia berikan pada George.
Aku sedang mencoba membuatmu tertawa dengan melucu. Hargailah sedikit. Iba George yang merasa gagal membuat Gabby tertawa dengan candaan garingnya. Hahaha, Gabby tertawa dengan kaku karena terpaksa. Kau lucu sekali. Nada bicaranya pun terdengar kaku. Ia kembali memasang wajah datarnya setelah memberikan tepuk tangan 3 kali secara tak ikhlas. Candaan garing tak berbobot dan tak lucu sedikit pun itu tak berlanjut ketika ada suara yang mengarah pada mereka. Apa rumah sakit yang kau maksud pindah ke apartemen? Bariton itu begitu menggelegar dari balik punggung Gabby dan George hingga membuat keduanya kompak memutar kepalanya untuk melihat sang pemilik.